Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat? Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berjumpa kembali dengan Bu Al-Maidah dari MTS Wahid Hasim Surabaya. Bu Al akan mengajak kalian untuk belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ayo belajar sejarah. Dengan belajar sejarah bisa memperluas pandangan kita terhadap dunia, menjadikan sejarah sebagai sumber inspirasi dan guru kehidupan. Oke anak-anak, kalian bisa menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Materi ini merupakan materi sejarah kebudayaan Islam di kelas 7 semester ganjil yang akan disampaikan oleh Bu Al-Maidah SPD. Anak-anak, ini adalah kompetensi inti pembelajaran. Sedangkan ini kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Kita mulai anak-anak dengan persepsi. Hijrah adalah ketetapan Allah dalam kehidupan para nabi dan rasul, seperti halnya dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan begitu pula kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, mereka melakukannya. Dengan berhijrah, mereka bisa menegakkan agama Allah. Dengan berhijrah, kaum muslimin dapat berpindah dari kondisi buruk ke kondisi yang lebih baik, tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik. Dengan berhijrah, para pengikut setia mereka dapat keluar dan bebas merdeka dari sistem jahiliyah dan penindasan yang dilakukan oleh para penguasa zalim terhadap mereka. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Kita mulai anak-anak. Yang pertama, pengertian hijrah. Hijrah menurut bahasa adalah meninggalkan, menjauhkan diri, dan berpindah tempat. Adapun arti menurut sejarah, hijrah adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat beliau dari Mekah menuju ke Madinah dengan tujuan untuk mempertahankan dan menegakkan risalah Allah berupa akidah dan syariat Islam. Sebagian ulama mengartikan hijrah sebagai keluar dari Darul Kufur menuju Darul Islam. Artinya keluar dari kekufuran menuju keimanan. Umat Islam wajib melakukan hijrah jika dirinya dan keluarganya terancam dalam mempertahankan akidah dan syariat Islam.
Di dalam Al-Quran, perintah berhijrah diantaranya terdapat di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 218, Quran Surat Al-Anfal ayat 74, dan Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-20. Berdasarkan ayat-ayat di atas, terdapat kandungan-kandungan sebagaimana berikut ini. Yang pertama, hijrah harus dilakukan atas dasar niat karena Allah dan tujuan mengarah rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kedua, orang-orang yang beriman yang berhijrah dan berjihad dengan motivasi karena Allah dan tujuan untuk meraih rahmat dan keridhaan Allah, mereka itulah adalah mukmin sejati yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah, mendapatkan keberkahan rizki dan nikmat yang mulai dan kemenangan di sisi Allah. Sedangkan yang ketiga, hijrah dan jihad mampu dilakukan dengan mengorbankan apa yang kita miliki saat ini, seperti harta, benda, ataupun jiwa. Sedangkan yang keempat, ketiga ayat di atas menyebutkan 3 prinsip hidup, yakni iman, hijrah, dan jihad. Iman mempunyai arti keyakinan, hijrah mempunyai makna perubahan, sedangkan jihad memiliki makna perjuangan dalam menegakkan risalah Allah. Selanjutnya anak-anak, macam-macam hijrah. Sepanjang sejarah kita akan perhatikan hijrah yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hijrah dibagi menjadi 2, hijrah makaniyah dan hijrah maknawiyah. Hijrah makaniyah adalah hijrah meninggalkan suatu tempat menuju ke tempat yang lain. Hijrah makaniyah dibedakan menjadi berikut ini. Yang pertama adalah hijrah ke Habasyah, hijrah ke Taif, hijrah ke Yasrib. Sedangkan yang kedua adalah hijrah maknawiyah. Hijrah maknawiyah dibedakan menjadi 4 macam, yakni hijrah i'tiqadiyah, hijrah fikriyah, hijrah su'uriyah, dan hijrah sulukiyah. Adapun pengertiannya, hijrah i'tiqadiyah adalah hijrah keyakinan. Iman memiliki sifat fluktuatif, kadang menguat menuju puncak keyakinan, kadang pula melemah mendekati kekufuran. Kita harus segera melakukan hijrah keyakinan jika berada di tepi jurang kekufuran dan kemusyrikan keyakinan. Dalam konteks psikologi disebut juga dengan konversi keyakinan agama. Sedangkan yang kedua adalah hijrah fikriyah. Secara bahasa, fikriyah berasal dari kata fikru yang berarti pemikiran. Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan berkembangnya arus informasi dunia seolah-olah tanpa batas. Berbagai informasi dari belahan bumi mampu didapatkan secara cepat dan mudah melalui online. Hijrah fikriyah menjadi sangat penting mengingat kemungkinan besar pemikiran kita telah terserang virus modernisasi. Mari kita kembali mengingat dan mempelajari pemikiran-pemikiran Islam yang murni, pemikiran yang telah disampaikan, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para generasi pengikut salaf. Selanjutnya yang ketiga adalah hijrah syu'uriyah atau cita rasa, kesenangan, kesukaan, dan semisalnya. Semau yang ada pada diri kita sering terpengaruh oleh nilai-nilai yang kurang islami. Banyak hal seperti hiburan, musik, bacaan gambar, hiasan, pakaian, idola, semua pihak luput dari pengaruh nilai-nilai di luar Islam. Yang keempat, hijrah sulukiyah. Suluk memiliki arti tingkah laku atau kepribadian. Suluk disebut juga dengan akhlak. Dalam berhijrah, sulukiyah sangat tepat apabila kita mengkoreksi akhlak dan kepribadian kita, guna kemudian menghijrahkan akhlak yang mulia. Selanjutnya, sebab-sebab Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah. Yang pertama, adanya siksaan
kaum kafir Quraisy kepada umat Islam yang semakin berat. Selama 13 tahun Rasulullah hidup di kota Mekah, beliau dan para pengikutnya seringkali mendapatkan cobaan yang besar dan siksaan yang begitu pedih. Di samping itu, hak kemerdekaan juga dirampas. Mereka diusir dan harta benda mereka disita. Hal inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad beserta para pengikutnya melakukan hijrah ke Madinah. Selanjutnya yang kedua adalah wafatnya istri dan paman Nabi. Setelah Khadijah, istri Rasulullah meninggal dunia, umat Islam semakin bertambah menyedihkan. Tak lama berselang, paman Rasulullah yakni Abu Thalib pun wafat. Wafatnya Abu Thalib ini menyebabkan Nabi Muhammad kehilangan pelindung yang senantiasa melindungi dirinya dari berbagai bentuk ancaman. Kepergian Abu Thalib inilah memberikan peluang kepada kaum kafir Quraisy untuk melakukan tindakan yang menjadi-jadi kepada Muhammad dan para pengikutnya. Kaum Quraisy semakin gila melancarkan intimidasi kepada kaum muslimin. Yang ketiga, adanya baiat dari umat Islam di Madinah. Pada tahun 621 Masehi, datanglah 13 orang yakni penduduk Madinah yang menemui Rasulullah di Bukit Aqobah. Mereka berikrar untuk memeluk agama Islam. Peristiwa ini disebut dengan Baiat Aqobah yang pertama. Selanjutnya pada tahun berikutnya datang juga sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan suku Khazraj yang awalnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji, akan tetapi kemudian menjumpai Rasulullah dan mengajak beliau agar berhijrah ke Madinah. Mereka berjanji untuk membela dan mempertahankan Rasulullah beserta pengikutnya serta melindungi keluarganya seperti mereka melindungi anak dan istri mereka sendiri. Peristiwa ini dinamakan dengan Baiat Aqobah yang kedua. Selanjutnya yang keempat, adanya pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah beserta para pengikutnya, yakni Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Karena faktor-faktor itulah akhirnya Rasulullah terdorong untuk melakukan hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Selanjutnya adapun faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW untuk memilih Yasrib sebagai tempat hijrah umat Islam. Yang pertama adalah Yasrib adalah tempat yang paling dekat. Yang kedua, mempunyai hubungan yang baik dengan penduduk Madinah. Yang ketiga, penduduk Yasrib mengenal Muhammad karena kelembutan budi pekertinya. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk berhijrah. Selanjutnya, setelah hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah, adapun reaksi-reaksi kafir Quraisy terhadap hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah diantaranya adalah yang pertama, mereka semakin keras menyiksa umat Islam. Yang kedua, membunuh Nabi Muhammad dengan membuat sayembara. Sedangkan yang ketiga, tidak menyiksa umat Islam setelah Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Selanjutnya bagaimanakah proses hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah? Yang pertama, adanya peristiwa Ali menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya. Pada malam akan hijrah, Nabi Muhammad meminta Ali bin Abi Thalib untuk memakai mantelnya dan berbaring di tempat tidurnya. Nabi Muhammad berpesan kepada Ali bin Abi Thalib setelah Nabi hijrah untuk tinggal dulu di Mekah, menyelesaikan barang-barang amanat orang yang dititipkan kepadanya. Ketika para al-Quju kafir Quraisy mengintip ke tempat tidur Nabi Muhammad SAW, mereka melihat seseorang berbaring di tempat tidur dan mengira bahwa Nabi
masih tidur. Ketika tahu bahwa yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib, mereka segera menyeretnya ke Masjid Haram dan menyiksanya lalu melepaskannya. Selanjutnya, Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq pergi ke Madinah melalui arah selatan dalam rangka mengelabui kafir Quraisy. Mereka berdua menetap di dalam Gua Sur berhari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Gua Sur terletak di Jabal Thur yang berjarak 5 km sebelah selatan kota Mekah. Selama berada di Gua Sur, Nabi Muhammad merencanakan secara matang untuk mengamankan proses hijrahnya. Ketika itu, orang-orang kafir Quraisy mengadakan sayembara dengan hadiah 100 ekor unta bagi orang yang bisa menyerahkan Nabi Muhammad. Suraqah bin Malik yang mengejar Nabi Muhammad ingin mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Selanjutnya Nana, setelah menempuh perjalanan 7 hari, Nabi Muhammad dan Abu Bakar sampai di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Beliau membangun masjid dan merupakan masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau tinggal di Quba selama 4 hari. Pada Jumat pagi beliau berangkat dari Quba menuju ke kota Madinah. Dari proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW, ada kisah keteladanan yang harus kalian ketahui, yakni kisah Suraqah bin Malik bin Jaksham yang tergiur dengan iming-iming hadiah yang diberikan kepadanya bila dapat menangkap Rasulullah SAW. Sebelum mendekati Muhammad, Suraqah terperosok dan ia pun terjungkal. Hal ini terjadi berulang-ulang hingga akhirnya ia meminta maaf kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad memaafkannya. Inilah kebesaran jiwa Nabi yang harus diteladani oleh umatnya. Walaupun seseorang sudah bersalah, kalau ia meminta maaf, maka kita wajib memaafkannya. Perjalanan hijrah para sahabat pun banyak yang dapat diambil hikmahnya. Mereka berbondong-bondong berhijrah ke Madinah, meninggalkan harta, negeri, dan keluarga besar mereka. Mereka bersabar dengan kesulitan dan rintangan yang ada di perjalanan mereka ke Madinah. Di bagian akhir, gua ada latihan soal. Kalian bisa menulis soal tersebut dalam selembar kertas, kemudian mengumpulkannya di wali kelas kalian masing-masing. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anak? Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi, apakah kalian sudah bisa memahaminya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah kalian pelajari bersama. Anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Bu Al sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaatnya. Oke anak-anak, marilah pembelajaran kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi